Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam kajian ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan memberikan kajian tentang penetapan pahala dan dosa dari perbuatan manusia. Materi ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Model Matematika Mizanul Amal, Kalkulasi Pahala dan Dosa dari Amal Perbuatan Seorang Muslim, yang ditulis oleh Muhammad Wahid Mustafa, Program Studi Matematika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan beberapa fakta-fakta, beberapa poin tentang penetapan pahala dan dosa dari amal perbuatan seorang muslim berdasarkan informasi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, setiap perbuatan akan diberikan pahala atau dosa berdasarkan niat pelakunya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia telah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya, dan bagi seseorang tergantung apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mencari keridhaannya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya keridhaannya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya itu tertuju kepada yang dihijrahkan. Poin yang kedua, seorang muslim yang telah berniat berbuat baik, maka ia telah mendapatkan pahala dari Allah. Namun, jika ia berniat melanggar aturan Allah, maka mendapatkan dosa. Bahkan jika ia bertobat dari niatnya untuk melanggar aturan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi SAW yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai salah satu kebaikan hingga 700 kali lipat sebagai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menuliskannya di sisinya sebagai salah satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai salah satu kesalahan. Poin yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala yang dari amal baik yang dilakukan yang seorang muslim. Tetapi terhadap amal buruk yang dilakukan, Allah yang Maha Pengasih tidak akan melipatkan dosanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 160 yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat,
maka dia tidak akan diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Poin yang keempat, pahala dari amal ibadah mahdhah ditentukan berdasarkan tingkat keikhlasan dan kualitas amalnya, juga dari kesempurnaan pemenuhan syarat dan rukunnya. Berkaitan dengan ibadah puasa, misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan mengetahui batas-batasnya, dan ia menjaga diri dari segala apa yang patut dijaga, dihapuskanlah dosanya yang sebelumnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Poin yang kelima, seorang muslim yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahala perbuatan baiknya beserta dengan pahala orang yang mengikuti perbuatan baiknya tanpa orang tersebut dikurangi pahalanya. Hal yang sama juga berlaku jika seorang muslim mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, barang siapa merintis atau memulai dalam agama Islam sunnah yang baik, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut dan pahala dari orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah yang buruk, maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut dan dosa dari orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Poin yang keenam, perbuatan syirik akbar, yaitu menyekutukan Allah dengan sesembahan selainnya, akan membatalkan seluruh pahala seorang muslim, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.